Vokalis Ada Band Dony Sibarani akhirnya melabuhkan cintanya pada adik ipar Asmiranda. Benarkah pernikahan Dony dengan Sonia pada 10 Mei mendatang membuat sedih para fans berat Dony yang umumnya wanita? Ada Band kan memang banyak fans wanitanya, pasti banyak yang bunuh diri abis ini, cuman itu bercanda mereka. Dua vokalis Tantri Kotak dan Ardan Naf diam-diam siap menjadi sepasang pengantin. Apa alasan Tantri yang ngotot ingin melakukan ritual pingitan sebelum hari pernikahannya? Pikir pasti ada lah, karena pengen dapetin sesuatu yang berbeda di hari hanya. Benarkah pasca penangkapan Guntur Bumi, Puput Melati dilanda depresi? Benarkah Puput tak sanggup melihat Guntur Bumi meringkuk di dalam sel tahanan? Mengapa Ustadz Zaki Mirza geram saat beradu akting dengan Opi Kumis? Benarkah ini karena kebiasaan Opi Kumis yang tak biasa diam bila melihat wanita cantik? Pemirsa, simak keseluruhan kabar tersebut hanya di Celeb on Cam. Halo, apa kabar pemirsa? Selama 1 jam ke depan, saya Lidra Akila akan menemani Anda untuk menyajikan kabar terbaru dari selebriti hanya di Celeb on Cam. Mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera. Memiliki wajah ganteng dan popularitas cemerlang, nama Dony Sibarani sebagai vokalis Ada Band memang familiar di kalangan kaum hawa. Hingga kerap julukan petualang cinta pun tak jarang disematkan pada dirinya. Lantas, apa yang membuat Dony akhirnya mengakhiri petualangan cintanya dengan akan menikahi Sonia, adik Jonas Rivanno yang berprofesi sebagai pramugari? Dan apa yang membuat Asmiranda harus dibuat sibuk dengan mendesain sendiri baju pernikahan yang akan Sonia gunakan? Apakah benar ini adalah kado yang dipersiapkan Asmiranda untuk Dony dan Sonia? Setelah lelah berpetualang mencari permaisuri hati, akhirnya vokalis Ada Band Dony Sibarani berhasil menemukan calon pendamping hidup. Lantas siapakah wanita yang berhasil menaklukkan hati Dony? Adalah Sonia, wanita berambut panjang yang berprofesi sebagai pramugari dan berstatuskan adik ipar Asmiranda dikarenakan ia adalah adik kandung Jonas Rivanno, resmi menjadi pelabuhan hati Dony. Merasa telah menemukan permaisuri hati, Dony pun akan segera membawa Sonia ke altar pernikahan pada 10 Mei mendatang di tanah kelahiran Dony di kota Surabaya. Pernikahannya tanggal 10 Mei di Surabaya, di gereja Bukit Kasih. Kita kenalnya sudah 1 tahun lebih. Kebetulan juga profesi Sonia ini pramugari di Surabaya. Jadi kita lumayan dulu itu LDR lah ya. Jadi baru pindah ke Jakarta, Sonianya akhir tahun lalu. Gitu. Jadi akhirnya dari situ semakin intens. Ya kita sendiri juga nggak nyangka tadi juga dikenalin teman dari BBM gitu. Terus akhirnya kita telepon-teleponan dan ya berlanjut, dan akhirnya setelah di Jakarta makin intens lagi, makin ketemu lagi sering. Ya nggak butuh waktu lama sih untuk akhirnya saya memastikan bahwa Sonia inilah nanti wanita yang akan mendampingi saya seumur hidup saya nanti.
Boleh dibilang Doni Sibarani termasuk lelaki yang telat kawin. Bagaimana tidak jika mengingat usia Doni yang sudah mencapai kepala 3, sangat wajar jika Doni masuk ke dalam kategori tersebut. Oleh sebab itu, demi menghargai perjuangannya dalam menemukan calon istri, Doni pun rela mengeluarkan tabungannya untuk mewujudkan pesta pernikahan impiannya secara mewah. Dan rencananya, acara pernikahan Doni dan Sonia akan meniru adegan pernikahan Bella Swan dan Edward Cullen dalam film Twilight Saga. Sebetulnya kita waktu itu kita tergila-gila sama film Twilight. jadi konsepnya emang untuk yang dari situ akhirnya outdoor yang wah gitu, dan jadi kayak nuansanya nanti untuk resepsi lebih yang ke ungu karena Sonia suka warna ungu. Kemudian mungkin kalau buat yang pemberkatan gerejanya lebih ke warna saya yang nuansanya biru. Ya sebetulnya karena ini adalah hari bahagia kita yang sekali seumur hidup, kita pingin ya kayak undangan aja kita buatnya udah kayak ini ya, kayak apa itu sih, kayak sayembara gitu ya. Jadi memang konsepnya kita juga garden party gitu. Ya kita harus bikin wah lah, ini ya, sekali seumur hidup kita gitu. Ini adalah impian kita, ya kita harus buat yang bagus. Selaku kakak ipar, Asmiranda memegang kendali dalam pernikahan antara Sonia dan Doni. Bahkan untuk kali pertamanya, Asmiranda merancang baju pernikahan untuk adik iparnya itu. Lalu apa yang membuat Asmiranda begitu semangat untuk membuat baju pernikahan bagi Sonia? Benarkah jika ini sebagai bentuk pelampiasan dan dendam Asmiranda karena saat ia menikah dengan Jonas tak bisa memakai baju pengantin impiannya? Atau justru Asmiranda memang ingin memberikan hadiah bagi Sonia? Apa yang pengen spesial buat aku? Terus Anda bilang ya spesial buat aku. Sebenarnya sih posisi aku cuma ditunjuk Sonia sebagai desainernya aja, desainer baju perempuannya. Jadi ya aku hanya mendesain bajunya Sonia aja. Tapi intinya Sonia cuma minta sama aku like a princess ya. Jadi Doninya memang ngambil nuansanya agak kerajaan seperti itu. Kemudian Sonia juga akhirnya aku sama Mas Min juga kita mencoba mengkombinasikan berdua biar sama gitu, biar senada juga. Hadirnya sosok Asmiranda seolah membawa pengaruh dalam pernikahan Doni dan Sonia. Sampai-sampai ketertutupan Asmiranda menular pada mereka yang tak ingin membeberkan lokasi acara resepsi pernikahannya. Lantas mengapa jika ini sebuah kabar bahagia harus ada hal yang ditutup-tutupi? Beda. Di sebuah tempat. Sebetulnya sih kita pengennya ya semua dapat berjalan dengan hikmat ya. Jadi kalaupun apa kita juga nggak menutup kemungkinan kalau nanti umpamanya ada preskon juga waktu resepsi nggak apa-apa gitu. Cuman mungkin entah kita masih belum tahu enaknya sesudah apa sebelumnya gitu, nanti mungkin bisa di ini. Kali ini ku telah jatuh ke dalam. Berlabuhnya cinta Doni dan Sonia di pelaminan seolah menuntaskan pencarian Doni Sibarani perihal kisah cintanya. Bahkan dalam petualangan cintanya, sejumlah nama wanita seperti Tessa Kaunang, Uli Auliani, dan Sandra Dewi sempat mengisi hari-hari Doni. Lantas, benarkah jika pesona Doni Sibarani sebagai seorang vokalis menjadi daya tarik tersendiri hingga mampu meluluhkan hati sejumlah wanita termasuk hati Sonia? Dan benarkah jika kabar pernikahan Doni dan Sonia membuat banyak fans Ada Band yang kebanyakan kaum hawa menjadi patah hati?
Dan cemburukah Sonya melihat pesona Doni yang banyak digandrungi para wanita? Ingin malam ini memelukku hingga terlelap. Cemburu sih enggak, ya harus ngerti kan dia fansnya banyak, fans wanitanya apalagi, dia udah ngasih pengertian juga. Orangnya juga nggak macem-macem juga, ya udah percaya. Saya bagiannya juga ada band kan memang banyak fans wanitanya, pasti banyak yang bunuh diri abis ini, cuman itu bercandaan mereka sih. Beda halnya dengan Doni Sibarani, apa yang membuat Sandra Dewi tak kunjung naik pelaminan? Benarkah jika adanya kriteria khusus masih menjadi kendala bagi Sandra? Lalu bagaimana dengan pasangan Tantri dan Arda? Benarkah akan naik pelaminannya mereka sesaat lagi membuat Tantri dan Arda harus jalani masa pingitan? Rasanya ingin malam ini menciummu hingga lemas. Pelan tapi pasti, begitulah cara Tantri Shalindri alias Tantri Kotak dalam mempersiapkan pernikahannya dengan Arda yang sudah di depan mata. Tanpa banyak basa-basi, Tantri dan Arda siap menjadi raja dan ratu sehari. Namun apa yang membuat Tantri dan Arda justru kolot dalam memilih konsep pernikahan mereka? Mengapa Tantri justru ngotot untuk mengikuti ritual pingitan sebelum pernikahan? Apakah benar ini semua demi mewujudkan mimpi indahnya pesta pernikahan? Pernikahan Doni Sibarani dengan Sonya kiranya akan membuat sejumlah mantan kekasih dan sejumlah fans Doni patah hati. Jika Uli Auliani telah memiliki tambatan hati seorang pria bule, Tessa Kaunang telah menikah dengan Sandy Tumiwa, bagaimana dengan Sandra Dewi? Meski selalu berusaha jika dirinya tengah menjalin cinta dengan seorang pria, nyatanya hingga kini Sandra belum juga menyebar surat undangan pernikahannya. Lalu apa yang membuat Sandra Dewi masih betah dengan kesendiriannya? Punya anak sih pengen, tapi cari suaminya itu yang susah. Kalau anak kan udah pasti sayang sama kita ya, kalau suami belum tentu. Jadi makanya cari suami yang sayang sekali sama kita. Karena kan kalau anak tuh lebih gampang karena anak kita pasti sayang sama kita gitu. Kalau suami kan anak orang nih, nggak fokus untuk mencari pasangan yang harus hebat gimana. Fokusin diri sendiri aja, diri sendiri cari uang yang benar. Nanti kalau kita benar juga akan adalah jodoh yang tepat. Karena kalau orang lain mungkin fokus dapat suami harus siapa. Kalau aku fokus ke diri sendiri aja deh. Mendingan uang itu diri sendiri yang punya daripada orang lain. Tak bisa dipungkiri jika wajah cantik Sandra memang sanggup membuat banyak laki-laki jatuh cinta dan bertekuk lutut padanya. Lantas, mungkinkah jika Sandra termasuk wanita pemilih? Atau justru ada sejumlah syarat dan kriteria khusus untuk bisa menjadi kekasih bahkan suami Sandra Dewi? Selektif iya dong, saya kan orang baik-baik, cari-carinya juga yang baik-baik. Saya orang yang biasa, maksudnya hidup saya nggak glamor kayak yang lain, jadi saya carinya yang sejalan lah. Suka cowok yang sangat pintar, aku suka cowok smart, yang loyal, smart, kemudian seiman kali ya, karena kan pengalaman kemarin beda agama, karena aku nggak pernah pacaran seagama. Jika Sandra Dewi masih labil soal siapa calon suaminya kelak, beda halnya dengan vokalis grup band Kotak Tantri Shalindri. Berajut kisah cinta dengan Hatna Danarda atau Arda, vokalis grup band NAF, rupanya membuat ia harus sedikit dipusingkan untuk mempersiapkan acara pernikahan mereka yang sudah di depan mata. Berencana akan menyebar undangan sebanyak 500 lembar. Apa yang membuat Tantri dan Arda masih menyembunyikan tanggal pasti kapan mereka akan resmi mengucap janji setia sehidup semati?
insya Allah tahun ini, tapi masalah bulan dan tanggal nanti akan menyusul. Persiapannya sejauh mata memandang. Persiapannya masih berjalan berapa persen ya? 50 lah ya, nambah 10%, 50% sekarang. Lagi seru-serunya milih-milih souvenir, milih-milih undangan. Alhamdulillah, gedung sudah, catering juga sudah, baju juga alhamdulillah juga udah. Terus yang ngejelimet sebenarnya waktu sih. Jadi karena memang kebetulan kegiatan kita ini lumayan padat berdua, jadinya untuk nentuin bareng-bareng, terus untuk jalan bareng-bareng gitu nggak ketemu. Jadinya siapa yang bisa jalan dulu. Tapi kan ada sesuatu yang memang kita harus nentuin berdua. Nah itu yang justru waktu. Boleh jadi judul lagu pelan-pelan saja menginspirasi Tantri untuk tidak terlalu ngoyo dalam menyambut momen bahagianya itu. Pasalnya, usai dilamar Arda pada awal bulan Februari lalu, Tantri dan Arda memang sepakat untuk gotong royong mempersiapkan hari pernikahan mereka. Namun di balik keglamoran Tantri dan Arda sebagai vokalis grup band ternama, keduanya justru kolot untuk menggarap sebuah pesta pernikahan. Bagaimana tidak, Tantri dan Arda sepakat untuk menggelar pesta pernikahan, tak ubahnya pesta rakyat dengan mengusung semua pedagang makanan keliling. Bahkan Tantri yang terkenal tomboy dan rock and roll juga akan melakukan ritual pingitan. Konsep sih, emang kita punya impian ya, memang kita juga sering jalan, kita emang sering jalan dari kota, memang kebetulan pekerjaan kita memang luar kota, terus dan kita emang seneng sama alam ya, jadi memang kita semi outdoor sih, pengennya begitu. Jadi temanya memang nggak di gedung, nggak di ini, memang balik ke alam ya temanya. Semi outdoor, terus juga temanya lebih ke pesta rakyat. Jadi kan kebiasaan orang-orang kalau misalkan acara nikahan kan pasti yang dikomentarinya makanannya enak gitu. Nah kita kan pengennya, konsepnya asik ya gitu. Semi outdoor, terus juga konsepnya rakyat, pesta rakyat dalam arti tukang-tukang jajanan nih, kita kan sering banget jajanan cemilan-cemilan di pinggir jalan. Jadinya kita bawa ke gedung itu, ke tempat kita itu, nanti mereka yang jualan, enggak jualan. Jadi mereka yang menyajikan. Nggak mungkin juga di nikahan dia pakai jaring-jaring terus pakai sepatu boot. Maksud lo hitam-hitam terus ini ya smoky eyes. Terus orang tua kita pakai ini juga ya. Enggak sih. Kalau konsep musik rock sih kayaknya nggak ada ya. Nggak ada. Mungkin teman-teman kita yang nyumbang nyanyi untuk lagu rock mungkin ada. Pikir pasti ada lah. Karena pengen dapetin sesuatu yang berbeda di hari hanya. Kita sih kemarin ngobrol-ngobrol sepakat untuk coba sebulan nggak ketemu gitu, rasanya gimana tanpa handphone, tanpa ini, kecuali kalau urgent banget gitu. Iya, 2 bulan aja sekalian. Sebagai calon mempelai wanita, Tantri pasti ingin tampil cantik. Hal itu sepertinya sudah mulai nampak pada diri Tantri yang sekarang ini terlihat lebih modis dengan tatanan rambut serta make up yang lebih mencolok. Bahkan tubuh Tantri juga terlihat makin ramping. Lantas benarkah jika rencana indah pernikahannya ini adalah wujud dari mimpi seorang Tantri untuk membuka lembaran hidup baru bersama Arda? Kalau kita berangan-angan sih ya iyalah, sedikit sesuatu yang mendekati spesial menurut kita berdua, maksudnya impian. Kalau makanya kita nunggu nih hari hanya, semoga berjalan lancar dengan apa yang kita rencanakan sekarang. Apa yang membuat kuasa hukum Guntur Bumi perlu mengajukan surat penangguhan penahanan? Benarkah Guntur Bumi sakit? Dan di manakah Puput Melati? Benarkah Puput dilanda depresi dan perasaan khawatir atas dugaan kasus pencucian uang yang dituduhkan padanya? Pemirsa, kita akan simak beritanya sesaat lagi hanya di Seleb On Cam.
Pasca penahanan Guntur Bumi di tahanan Polda Metro Jaya pada Senin malam kemarin, Guntur Bumi masih terus intensif menjalani pemeriksaan. Bahkan saat keluar dari pintu sel tahanan guna menjalani pemeriksaan, Guntur Bumi masih memakai baju dan topi yang sama saat ia masuk ke dalam tahanan. Guntur Bumi yang mendapat pengawalan ketat petugas menutupi wajahnya dengan topi dan kedua tangannya. Bahkan ia pun tak menjawab soal kondisinya pasca menginap di tahanan Polda Metro Jaya. Lantas benarkah jika Guntur Bumi malu atas diciduknya ia oleh pihak berwajib sehingga harus menutupi wajahnya dengan topi dan kedua tangannya? Dan benarkah jika penangkapan yang dilanjutkan dengan penahanan ini dianggap paling ampuh oleh penyidik untuk membongkar semua kejahatan dan kebohongan yang disangkakan terhadap Guntur Bumi? Ya, UGB seperti apa mungkin penanganan pertamanya di sel? Ya, hari ini GB diperiksa oleh penyidik didampingi oleh pengacaranya Saudara Ramdan. Jam 12 ini baru mulai. Memang GB tidak dipanggil tapi ditangkap ya. Ya, dalam teknis penyidikan terhadap tersangka itu bisa dipanggil, bisa ditangkap langsung. Nah, penyidik memilih menangkapnya. Pemeriksaan terhadap Guntur Bumi ini bukanlah pemeriksaan lanjutan karena usai ditangkap oleh polisi pada Senin subuh kemarin, Guntur Bumi menolak diperiksa dengan alasan kelelahan. Tapi mengapa kuasa hukum Guntur Bumi berdalih jika kliennya itu tengah sakit hingga perlu dilakukan pemeriksaan oleh tim dokter? Benarkah jika ini hanya akal-akalan Guntur Bumi untuk mencari celah agar ia bisa terbebas dari cecaran pertanyaan pihak penyidik? Kemarin setelah ditangkap, kemudian diterbitkan penahanan, GB belum bersedia diperiksa karena masih lelah, ya, sehingga kita berikan waktu untuk istirahat. Jadi kemarin belum sempat dilakukan pemeriksaan, dan itu sudah didampingi oleh pengacaranya. Jadi pagi ini, tadi sudah kita tanyakan kembali, dan jam 12 ini baru bisa kita mulai pemeriksaan. Dan yang bersangkutan sudah siap di ruang penyidik untuk dimintakan keterangan dengan didampingi oleh pengacaranya. Ya kan siap diperiksa, berarti sehat. Kalau nggak sehat nggak bisa diperiksa. Kalau kemarin juga kan sebetulnya kalau memang UGB dalam kondisi yang betul-betul sehat dan fit mungkin sudah selesai kemarin. Tapi karena beliau sedang mengalami naik asam lambungnya ya sehingga dari Polda juga menyediakan atau menyiapkan dokter dan dokter sudah memberikan resep. Dengan ditangkapnya Guntur Bumi ini bisa dipastikan ia akan mendekam di dalam sel tahanan Polda Metro Jaya selama 20 hari ke depan. Dan bukan tidak mungkin masa penahanan itu akan terus diperpanjang jika dalam proses penyidikan Guntur Bumi terbukti melakukan tindakan penipuan. Tapi apa yang membuat kuasa hukum Guntur Bumi tak kehilangan cara untuk bisa membebaskan kliennya itu dari dinginnya ruang tahanan? Benarkah jika mereka siap pasang badan demi sang tabib dengan cara mengajukan penangguhan penahanan? Ya, kami sudah resmi melakukan atau membuat surat permohonan penangguhan penahanan. Ya, tentunya nanti kita masukkan per hari ini. Ya, bisa dilihat alasannya adalah karena UGB adalah seorang public figure yang tidak mungkin melarikan diri atau tidak mungkin menghilangkan barang bukti ya, atau melakukan perbuatan yang serupa. Ya, kan kekhawatiran penyidik itu kenapa seseorang ditahan, tersangka ditahan itu karena satu dikhawatirkan takut melarikan diri, takut menghilangkan barang bukti dan takut mengulangi perbuatannya lagi. Nah, sementara tiga-tiga ini ya kami selaku tim kuasa hukum yang menjamin. Kalau upaya mengajukan penangguhan itu hak ya, silakan saja. Namun nanti yang mengabulkan atau tidak penyidik, ya penahanan itu 20 hari tak lama ya, nanti baru diperpanjang lagi.
Usai penahanan Guntur Bumi, kabarnya sang istri Puput Melati yang tengah hamil 3 bulan mengalami syok dan depresi yang begitu hebat. Bahkan banyak juga yang menduga jika Puput tengah ketar-ketir kalau dirinya akan bernasib sama dengan sang suami terkait laporan mantan pasien suaminya tentang pencucian uang yang dilakukan oleh Puput. Lantas, benarkah jika belum hadirnya Puput untuk menjenguk Guntur Bumi hingga kemarin dikarenakan kondisi tubuhnya sedang drop dan mengalami syok yang begitu hebat? Dan benarkah pula jika kuatnya sejumlah bukti-bukti mau tak mau Puput pun akan bernasib sama seperti suaminya itu? Puput ada di Jakarta, alhamdulillah sekarang tugas. Ya sok ya namanya juga sebagai istri kan, sok masuk. Tapi doain aja bahwa semuanya akan berlalu. Kan perjalanan hidup itu kan tidak lurus-lurus saja kan, artinya tetap pasti akan ada gelombang-gelombang. Nanti kita akan buktikan gitu loh. Kalau memang ya semua kita serahkan lah gitu loh ke pengacara-pengacara. Karena kan kita juga dari keluarga juga sebenarnya tidak tahu menahu. Terlapornya adalah saudari PM, istri daripada GB. Ada 2 laporan polisi yang ditujukan kepada PM sebagai istri GB. Ini sedang didalami karena kebanyakan yang dilaporkan adalah pasal pencucian uang. Ya, ada keterlibatan menurut pelapor PM sebagai penampung dana-dana yang merupakan pembayaran dari penipuan tersebut. Namun ini masih kita dalami, kita masih periksa siapa pemegang rekening, siapa atas nama rekening, dan bagaimana menyetor rekeningnya, menyetor dana ke rekening tersebut, dan bagaimana pengelolaan anggarannya. Dan nanti sudah dianggap penyidik sudah cukup kuat, cukup lengkap alat buktinya, bisa juga dinaikkan jadi tersangka. Namun saat ini belum. Nah, justru dari tadi saya lihat memang kekhawatiran dari GB ya, memikirkan kondisi dari Puput itu sendiri. Namun demikian tadi juga menggunakan alat komunikasi ya yang kebetulan dibawa oleh rekan bisa berkomunikasi dengan Mbak Puput, dan ya dia menyatakan bahwa saya sedang menjalani proses BAP dan baik-baik saja. Di saat penyidik intensif memeriksa Guntur Bumi, kuasa hukum R yang menemani R menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait laporan R terhadap Habib Selon atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik mendapat sebuah pesan singkat dari salah satu ormas keagamaan tentang himbauan untuk tidak berkomentar soal Guntur Bumi. Bahkan kabarnya, Majelis Ulama Indonesia juga akan mengeluarkan fatwa tentang pengobatan yang dilakukan oleh Guntur Bumi. R sendiri yang mengalami tindakan pelecehan seksual oleh Guntur Bumi optimis jika sang tabib akan mendapat hukuman seberat-beratnya. Hal senada juga disampaikan oleh Yunita, mantan karyawan Guntur Bumi yang kini sudah tak lagi mendapat teror pasca penahanan Guntur Bumi. Ketika cahaya redup dalam senja, ketika SMS ya, instruksi dari FPI, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, diinstruksikan kepada para ustadz atau ustazah dan pengurus serta anggota FPI demi menghindari fitnah dan perpecahan di antara kita. 1. Untuk tidak ikut-ikutan berkomentar baik melalui mimbar atau media apa saja yang berkaitan dengan pemberitaan Guntur Bumi, baik pro ataupun kontra. 2. Untuk tidak mengikuti acara praktek penyembuhannya Guntur Bumi. 3. Menyatakan secara tegas bahwa FPI organisasi yang tidak pernah ikut atau mendukung praktek penyembuhan Guntur Bumi. 4. Jika ada pengaduan yang merasa dirugikan oleh Guntur Bumi, mempersilahkan untuk menempuh jalur hukum. 5. Dalam masalah apapun, baik secara pribadi, apalagi organisasi, jangan berkomentar kalau bukan ahli atau menguasai permasalahannya. Demikian maklumat dan instruksi ini agar wajib dipatuhi. Wassalam. Habib Musid bin Ahmad Alatas, Ketum DPP FPI. Saya sih yang mana yang gratis ya, berat-beratnya gitu. Seharusnya berapa tahun? Mungkin 17 tahun kali seumur hidup. UGB ditahan itu alhamdulillah teror itu tidak ada. Ya mudah-mudahan seperti Pak Udi ke depannya juga seperti itu. Jadi
ya mudah-mudahan tidak ada teror lagi untuk kedepannya. Kalau aku sih berharap UGB diproses secara hukum sesuai dengan apa yang dia perbuat, ya dia juga bisa menyadari, bisa mengambil hikmah dari semua ini, menyadari kesalahannya, mengakui kesalahannya, tidak mengulangi kesalahannya lagi, dia kembali ke jalan yang benar. Lain halnya dengan Guntur Bumi, Ustadz Mirza justru tengah gencar-gencarnya berdakwah lewat sebuah cerita. Kisahnya sesaat lagi, hanya di Celeb on Cam. Siapa bilang jika meleburnya komedian dengan ustadz yang memiliki pemahaman soal agama tidak bisa akur? Inilah yang terjadi saat Opi Kumis dan Ustadz Zaki Mirza beradu akting dalam sebuah sitkom berjudul James Bond. Lantas seperti apa keseruan yang terjadi saat Opi Kumis dan Ustadz Zaki Mirza break dari kegiatan syuting mereka? Dan benarkah di balik penyatuan mereka terdapat pesan yang ingin disampaikan? Tak terbayangkan jika Ustadz Zaki Mirza harus bertemu dengan dua komedian Opi Kumis dan Dede. Namun inilah yang terjadi ketika ketiga laki-laki berbeda genre serta usia ini bertemu dalam sebuah syuting film humor religi berjudul James Bond yang akan tayang saat bulan Ramadan nanti di Global TV. Suasana penuh canda tawa memang langsung tercium di lokasi syuting di sebuah masjid di kawasan Jati Padang, Jakarta Selatan. Mirsa Celeb on Cam, saya Bang Opi Kumis di sini lagi pas di lokasi James Bond, jaga masjid dan kebun. Syutingnya emang nggak jauh-jauh deh, sini ke belakang warung, balik lagi ke masjid. Ini Pak sutradaranya nih. Nah, ini Pak sutradaranya James Bond. Barangkali ada komentar Bang. Skenario mana Bang? Iya. Padahal dia yang sutradara nanya skenario sama gue. Gue aja bagaimana kata dia ngomongnya. Cerita dengan latar belakang kisah marbot alias pembersih masjid yang sukses diperankan oleh Opi Kumis ini tak sekedar menyampaikan syiar tentang hakikat sebuah kehidupan. Banyaknya pelajaran yang dipetik selama menjalani syuting ini membuat para personilnya mendapat pencerahan batin lantaran seringnya mendapat ilmu tentang agama. Namun pengalaman terbaik didapat oleh Ustadz Zaki yang mulai ikut-ikutan ngebanyol. Ini Anda lagi sini deh. Ini juga bagian yang lebih ancur lagi kalau ini. Enggak, jadi kadang ya suka ngomelin juga ke Bang Opi, tapi juga bingung juga dikerjain juga. Ada yang lagi kita ceramahin, pada kabur. Ada yang diceramain kayak Bang Opi malah ngeliatin si Dijah, perempuan yang dia demen. Ini Ustadz sebenarnya sebulan aja bareng stres. Enggak, sebenarnya sih di sini nggak ada yang anjur, nggak ada yang soleh, nggak. Semuanya sama. Di sini kita saling ngingetin, saling nasihatin untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Karena ada beberapa scene juga yang ternyata Ustadz juga khilaf gitu loh. Tapi tidak sehilaf teman-teman yang menjaga masjid, si Sobret, kemudian Bang Opi. Artinya tetap realnya tetap Ustadz sebagai sahabat. James Bond ini adalah satu sinetron sketsa religi yang menghadirkan bahwa tidak selamanya Ustadz itu harus ditakutin, harus disegenin gitu. Ustadz juga manusia biasa. Sebagai bintang utama, Opi Kumis tak hanya ahli berakting di depan kamera. Sebagai komedian senior yang masih laris manis ini, Opi Kumis juga kerap melemparkan gurauan yang membuat semua pemain James Bond terkekeh-kekeh dibuatnya. Namun benarkah dalam memerankan aksinya, Opi Kumis justru kerap curi-curi kesempatan terhadap lawan mainnya? Tapi tadinya dipikir sama gue nih, gue kan emang dari muda emang udah gila jadi detektif. Tadinya waktu ada lamaran kerja dari si Jali jadi James Bond, gue pikir James Bond detektif. Tapi ternyata begitu gue ngelamar sama Pak Haji Kuat yang diperanin sama Jarwo Kuat, ternyata James Bond itu jaga masjid sama kebon. Kalau gue kan memang modelnya biar jelek juga mata gue ngeliat. Kalau misalnya ada yang CM-an dikit barangkali gue mau, itu juga CM sih sebenarnya. Cuman bagaimana cara ngelihatnya aja kita sih sama manusia.
Astagfirullahaladzim, kelakuan. Ini begini nih, cinta bikin buta begini nih. Benar-benar nasihat. Apa yang membuat Bopak Castello menyesal atas niatannya untuk menjalani tes DNA terhadap buah hatinya Faza Indrayana Biduy? Di sela-sela menunggu putusan majelis hakim terhadap status dirinya, Bopak Castello makin rajin menyambangi Talafaza Indrayana Biduy yang masih dalam pengasuhan Putri Mayang Sari. Tidak hanya itu, bocah yang sempat diragukan kehadirannya ini kabarnya juga telah merubah kegarangan Bopak dengan tak lagi menindaklanjuti soal tes DNA. Belakangan, Bopak justru menyesal telah mengajukan soal tawaran tes DNA itu. Lalu, legakah Putri Mayang Sari dengan perubahan sikap Bopak? Nah, cuman kan akhirnya Bopak tarik lah itu semua, nggak perlu lagi lah gitu. Karena kita sekarang berangkat, cinta kita sama anak kita udah. Siapapun anaknya, datangnya dari mana, yang penting kita bicara bahwa anak ini titipan Allah gitu aja. Pokoknya itu anak Bopak, tidak ada lagi titik koma, itu Talafaza Indrayana Biduy, anak Bopak. Sisi sentimental Bopak lahir di situ. Pada saat dia natap kita dengan kosong, kita berbayang pada saat anak itu nggak punya siapa-siapa, dia minta tolong sama siapa kan gitu. Akhirnya sadar nggak sadar air mata keluar ya kan. Ternyata pas periksa kenapa air mata keluar nggak kegencet pintu. Sangat puas gitu. Akhirnya selama ini yang aku harapkan ya gitu akhirnya bisa terpenuhi gitu. Dia bisa Bopak bisa ngasih perhatian ke anak aku, kasih sayang ke anak aku gitu. Selain aktivitas syutingnya yang padat, kini Bopak juga memiliki jadwal dan aktivitas tambahan baru, yaitu menemui Talafaza. Lalu benarkah jika Bopak kerap dongkol dan kesal jika aktivitas barunya ini terbentur agenda syuting yang silih berganti? Bopak memberikan ruang waktu Bopak, hari Bopak untuk anak. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang harus wajib si Faza ketemu abinya. Mau ketemu anak aja keganggu nih. Kemarin kan janji sama si Faza mau ketemu, nggak ketemu-temu. Akhirnya bajunya dibawa-bawa aja. Dibawa-bawa tuh. Iya, karena kita harus langsung ngasih. Karena dia lebih seneng kan kalau si abinya ngasih langsung. Maka boleh jadi inilah hak prerogatif Bopak untuk berubah prinsip dalam hidupnya. Namun benarkah hanya karena kepolosan Talafaza yang sanggup merubah keegoisan Bopak? Atau ini cara bagi Bopak untuk kembali menjalani cinta yang belum kelar bersama Putri? Nanti ke depannya kalau memang Bopak jodoh aku ya aku terima gitu. Dan cinta misalnya Bopak sama istri gitu tumbuh lagi. Yaitu cinta yang bentuk lain, bentuk kasih sayang. Jadi bentuk humanis Bopak aja. Nggak ada istilah apa sih permusuhan kayak yang selama ini masyarakat lihat kan gitu. Karena kita juga nggak perlu lagi lah berbohong diri kita masing-masing kan. Istilahnya walaupun kita misalkan nggak berarti kita harus musuh, harus mutus tali silaturahmi juga enggak kan. Udah ada anak kan. Jadi udah ada anak, jadi kita juga fokus di anak juga kan gitu. Pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Celeb On Cam setiap hari Senin sampai Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat hanya di Global TV. Saya Libra Akila, terima kasih dan sampai jumpa.